Malam di era Edo selalu datang bersama hening yang mencekam. Di balik pintu-pintu kayu yang terkunci rapat, warga desa berbisik ketakutan. Ada satu aturan tak tertulis yang kini merayap di setiap sudut desa. Jika terdengar suara ketukan di pintumu saat tengah malam, abaikan ketukan pertama dan kedua. Jangan pernah menjawab, memanggil, atau menyebut nama apapun pada ketukan ketiga. Siapapun nama yang terucap di ketukan ketiga, nyawanya akan terenggut. Mitos itu bukan sekadar bualan. Beberapa malam lalu, keluarga di sebelah rumah Kato mendengar 3 kali ketukan di pintu mereka. Di ketukan ketiga, mereka membisu gemetar, menahan napas agar tak ada sepatah kata pun terlepas dari bibir mereka. Mereka memang selamat dari maut, tetapi rasa takut yang teramat sangat membuat mereka mengepak barang dan melarikan diri dari desa sebelum fajar menyingsing. Rumah itu kini kosong melompong. Namun di rumah kayu tua di ujung jalan, teror itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, rumah itu diselimuti hawa dingin yang menusuk tulang. Kato, seorang pemuda tani berusia 22 tahun, mengusap peluh di dahinya yang sebenarnya kering. Di matanya, ia adalah seorang anak yang sedang berjuang keras melindungi ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap kali kegelapan malam jatuh, dada Kato selalu berdesir cemas. Ia takut siluman atau pencabut nyawa yang diperbincangkan warga desa akan mendatangi rumah mereka. Tuk, tuk. Suara ketukan kayu bergema memecah hening malam. Bunyi itu berasal dari sudut ruangan, terasa hangat sekaligus ganjil. Kato tersentak kaget. "Ibu, tetap di belakangku," bisik Kato tegang. Tangannya mengepal rapat, bersiap pasang badan. Dalam pikirannya, bahaya besar sedang mengintai di balik pintu. Ia harus membalas ketukan itu dan mengusir apapun yang ada di luar. Tetapi sebelum Kato sempat melangkah, sebuah pukulan keras menerpa punggungnya. Sang ibu, seorang wanita berusia 65 tahun dengan tubuh yang kian menyusut dan wajah penuh kerutan, meronta dari belakang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ibu memeluk leher Kato erat-erat. Tangannya yang keriput dan gemetar hebat menutup rapat-rapat mulut Kato. "MK, ibu lepas." Gumam Kato teredam. Air mata menetes deras dari pelupuk mata sang ibu, membasahi pundak Kato. Wanita tua itu menangis tanpa suara, dadanya naik turun menahan guncangan emosi yang luar biasa. Bagi Kato, reaksi ibunya adalah bentuk ketakutan seorang wanita renta menghadapi teror malam. Malam itu, hening terasa lebih berat. Angin malam berhembus melalui celah dinding kayu, membawa hawa dingin yang tak biasa. Kato tersentak. Rasa ingin melindunginya membuncah. Ia berniat mengetuk balik dan meneriakkan ancaman ke arah luar. Namun sebelum kata pertama sempat keluar dari tenggorokannya, sang ibu tidak lagi menahannya dari belakang. Kali ini, wanita tua itu melangkah ke depan. Dengan mata yang sembab dan napas memburu, sang ibu mendorong dada Kato dengan kedua tangannya. Kato terkejut, langkahnya terhuyung ke belakang hingga ia bersimpuh di atas lantai kayu. "Ibu? Kenapa?" Sang ibu tidak menjawab. Ia tahu, penderitaan dan delusi anaknya harus diakhiri malam ini. Ia tidak bisa lagi melihat jiwa anaknya tersiksa dalam kebingungan tanpa akhir. Dengan tangan keriputnya yang gemetar, sang ibu mengepalkan jemarinya. Ia mengayunkan tangannya dan memukul lantai kayu tatami tepat di depan Kato untuk yang terakhir kalinya. Tuk! Suara ketukan ketiga bergema, begitu tajam dan memetikan. Di dalam hening yang mencekam, sang ibu menatap dalam-dalam mata anak semata wayangnya. Dengan suara bergetar dan kelembutan seorang ibu yang melepas kepergian, ia berbisik, "Kato." Seketika nama itu terucap pada ketukan ketiga, aturan gaib bekerja. Bagaikan cermin besar yang dihantam palu, kenyataan hancur berkeping-keping di kepala Kato. Ingatan yang selama ini terkunci rapat mendadak tumpah menghantam kesadarannya. Sebulan yang lalu, di bawah terik matahari kemarau yang membakar ladang, Kato telah rubuh. Napasnya berhenti karena kelelahan dan sengatan panas. Kato sebenarnya sudah mati. Namun, rasa cintanya yang kelewat besar pada ibunya membuat arwah Kato menolak pergi. Ia terjebak dalam delusi bahwa dirinya masih hidup dan bertugas menjaga ibunya yang sendirian. Dan tanpa disadari oleh Kato, suara ketukan gaib yang menakuti warga selama ini berpangkal dari keberadaan arwahnya sendiri yang linglung. Kesadarannya kini kembali secara utuh. Kato menatap tangannya sendiri. Perlahan-lahan, jemarinya berkilau,
berubah menjadi samar dan transparan. "Ibu." Suara Kato bergetar, kini terdengar bergema seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Air mata meluncur di pipi arwah pemuda itu. "Maafkan aku, Ibu. Aku sudah membuat Ibu menderita." Sang ibu menggeleng pelan, tersenyum tipis di tengah derasnya air mata. Tangannya terulur mengusap wajah Kato yang perlahan memudar, menyentuh hangatnya kenangan sebelum sosok Kato benar-benar lenyap di terpa angin malam, melayang tenang menuju alam baka. Gubuk tua itu kembali hening. Sang ibu terduduk sendiri di atas lantai kayu. Senyum lega mengembang di bibirnya yang pucat. Tugasnya di dunia ini telah selesai. Sebenarnya dia sudah lama menunggu agar ketukan itu terjadi di rumahnya, supaya ia bisa membebaskan jiwa anaknya dari siksaan delusi. Namun, tekanan emosional yang amat dahsyat sepanjang malam itu membuat dada sang ibu terasa seperti dihantam batu besar. Rasa nyeri yang teramat sangat menjalar di dada kirinya. Penyakit jantung parah yang selama ini menggerogotinya akhirnya mencapai titik akhir. Dengan sisa napasnya yang makin dangkal, sang ibu memegang dada kirinya. Tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Ibu perlahan merebahkan tubuh rentanya di atas lantai tatami yang dingin. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, mengembuskan napas terakhirnya dengan lembut, menyusul anak kesayangannya menuju keabadian.